dengan indikator bahwa pada kemerdekaan ke-100 tahun di Indonesia, jadi artinya pada 20 atau 25, maka muncul sebuah generasi baru, di mana generasi itu tidak berpihak dan tidak tunduk kepada pendapat ataupun karakter yang dibuat oleh generasi sebelumnya. Ini sebuah kekhawatiran. Oleh sebab itu, dengan paparan itu saya kira tidak ada jalan lain. Apabila kita tidak berpihak kepada Al-Quran itu, maka pada 29 tahun yang akan datang, di luar provinsi ini barangkali karena ini adalah sebuah provinsi atau kota sentrifugal dalam konteks bermasyarakat, maka saya khawatir kalau Al-Quran itu akan ditinggalkan oleh generasi berikutnya. Pernyataan Dr. Armando kemarin menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan merupakan konsep atau sumber hukum atau sumber kegiatan, tetapi hanya merupakan sebuah motivasi untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat Islam. Itu bisa kita lihat di YouTube dan sebagainya. Jadi riak daripada analisis daripada yang manas itu sudah ada. Oleh sebab itu, atas nama para hamalatul Quran hari ini, saya memohonkan kepada pemerintah Pekanbaru, karena Bapak sudah menyampaikan bahwa itu adalah sentrifugal dan merupakan sebuah center movement Islamic education itu, maka Quran tidak boleh ditinggalkan. Maka beban itu berada pada pemerintah yang saat sekarang ini ada untuk membuat sebuah konsep bagaimana Al-Quran itu sampai ke depan itu tetap dalam pengawasan daripada pemerintah, walaupun itu harus dilakukan suatu tindakan melalui sebuah peraturan daerah bahwa anak-anak kita diwajibkan. Sudah ada sebuah negara di Afrika yang menyatakan Islam tidak boleh di negara ini. Itu disapu habis semuanya, mesti dihancurkan. Saya sudah sampai ke Bali. Di Bali itu ada 3 masjid yang dihancurkan kemarin itu di daerah Kutai Selatan. Dan itu kelihatan beberapa statement yaitu yang dibuat oleh anggota DPD Indonesia berasal dari Bali. Bali bukan tanah Islam. Oleh sebab itu kita harus bikin statement di daerah Melayu ini yang lain, bukan daerah aja, ini adalah kawasan Islam. Kira-kira begitu. Tapi dalam bentuk yang barangkali lebih baik untuk berpihak kepada Al-Quran. Tidak ada manfaatnya kita bertemu hari ini membuat sebuah statement yang baik kalau pemerintah Pekanbaru itu sendiri tidak berpihak kepada Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum. Justru apa yang Pak sampaikan tadi itu yang menjadi pemikiran saya pada saat saya masih merayu untuk menjadi pelayan. Ya, 2011. Tadi saya katakan 40% masyarakat Pekanbaru yang beragama Islam tidak bisa baca Al-Quran. Maka kita butuh akselerasi, butuh percepatan untuk pemberantasan buta aksara Quran. Apa yang kita lakukan tadi? Sekolah mengaji, maghrib mengaji, pegawai mengaji, remaja mengaji, rumah tangga mengaji. Itu adalah langkah untuk kita menanamkan cinta kepada Al-Quran. Dan tadi saya sudah klasifikasikan bagaimana umat Islam mengenal Al-Quran. Lihat tadi, ini kita baru berada di sini, Pak. 1 dan 2. Besarnya di 1, sedikit di 2, sedikit, lebih sedikit lagi di 3, lebih sedikit lagi yang ke-4, lebih sedikit lagi yang ke-5. Di ruang ini saya kira sudah banyak yang sampai ke level 4. Level 5-nya saya masih ragu. Oke, apa level 5-nya? Coba. Keraguan saya akan terjawab. Buka masyarakat badan. Di PC saja. Al-Quran memerintahkan kepada kita disiplin. Sudahkah kita disiplin? Tanya saja diri sendiri. Termasuk bapak-bapak yang sudah sampai level keempat tadi, yang sudah bisa mempelajari Al-Quran, mengerti kandungan Al-Quran, disiplin nggak bapak? Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, ya kan? Sudah disiplin nggak kita? 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 Disipl
Tidak sebuah negara maju pun yang tidak disiplin. Ya kan? Para penghafal Al-Quran karena dia disiplin bisa jadi penghafal. Dan kehidupan lain, kita disiplin apa enggak? Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Ibadah kita seperti apa? Yang kedua, patuh dan taat kepada aturan hukum dan pemimpin. Sudahkah kita seperti itu? Berorganisasi sebagai warga di lingkungan, sebagai warga negara, sudahkah kita patuh pada aturan hukum dan pemimpin kita? Ini perintah Allah kepada kita semua. Yang ketiga, toleransi. Islam, Al-Quran mengajarkan kita toleransi. Muhammad mencontohkan di Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Ini toleransi. Muhammad sebagai seorang rasul, Muhammad juga sebagai seorang presiden. Muhammad itu presiden, Bapak. Muhammad meletakkan peradaban modern dan pemerintahan. Umat Muhammad, rakyat Muhammad, tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang Arab, semua suku, semua bangsa. Muhammad mengaturnya dengan perjanjian Madinah. Ya kan? Toleransi. Sehingga Madinah itu menjadi baldatun pun karena ada toleransi. Kita ada di Pekanbaru ada 10% non-muslim. Itu saudara kita. Kita tidak bisa hindari itu. Kita hidup bersama mereka. Tahukah kita perjalanan Muhammad Rasulullah SAW dari Mekah ke Yasrib, siapa pemimpinnya? Yang menunjuk jalannya, muslim kah? Apa non-muslim? Setahu saya non-muslim. Muhammad mempercayakan ketua rombongan yang menunjuk jalannya bukan muslim. Bayangkan perjalanan yang begitu rahasia. Kalau dia tidak amanah, kalau dia bocorkan, Muhammad sama rombongannya, ya kan? Kalau dari Allah untuk meninggal. Tetapi Muhammad kenapa mempercayakannya kepada non-muslim? Toleransi. Al-Quran mengajarkan kepada kita seperti itu. Yang ketiga, keempat, bekerja sama, bergotong royong dalam hal komprehensif dan holistik. Semua bukan hanya gotong royong dalam sempit, hanya membersihkan lingkungan, tapi bergotong royong dalam hal kebaikan. Bekerja sama, bersinergi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya berapapun kita, tapi kita butuh orang lain. Ya kan? Tak ada yang hebat. Manusia ini tak ada yang hebat kalau dia sendiri. Dia hebat kalau dia sudah bisa bekerja sama dan bersama-sama bekerja. Yang kelima, masyarakat Islam itu, masyarakat Quran itu bersih. Apa aja yang bersih? Bersih di sini, Al-Quran memberitakan pada kita lagi ada 5 hal yang kita bersihkan. Qalbunya bersih. Tanya diri kita, qalbu kita sudah bersih belum? Pikirannya bersih, selalu berpikir yang positif. Pendengarannya bersih, selalu mendengarkan majelis taklim, majelis ilmu, bukan majelis gosip-gosip. Yang kelima, yang keempat, penglihatannya bersih, selalu melihat yang indah, yang teratur, yang hijau. Dan yang kelima, dirinya bersih, lingkungannya bersih, dimanapun dia berada, selalu bersih. Bapak, insya Allah. Maka saya katakan, dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, datang pada suatu masa nanti, Islam itu hanya tinggal nama, Al-Quran tinggal jadi penghias belaka, dan masjid hanyalah bangunan megah tanpa amanah. Nauzubillah. Inilah yang kita jangan terjadi di generasi kita dan anak cucu kita.